Para kera yang selama ini meneror Saotome dan kawan-kawan ternyata adalah manusia. Akan tetapi, meski jumlah kera yang masih hidup tidak diketahui, muncul sesosok kera lain yang berbeda dari kera-kera sebelumnya. Ia bahkan dapat mengaum seperti hewan buas. Untungnya, kera itu tidak mengincar Saotome dan kawan-kawan, melainkan menghilang di kegelapan malam. Himuro yang sudah kelelahan berdiri seharian hendak membangunkan Fuji untuk bergantian duduk. Akan tetapi ketika ia menyentuhnya, gadis itu ternyata sudah tewas. Ketika diperiksa, ia tewas akibat hipotermia atau membeku. Andai saja Isuka meminjamkan jaketnya, Fuji mungkin masih hidup. Sayangnya ia dihianati oleh pria yang dianggapnya baik. Melihat Fuji sudah tewas, dengan berat hati Saotome dan kawan-kawan melepas bajunya untuk digunakan menghalau angin dan mayatnya dibuang ke bawah. Belum lama melepas kepergian Fuji, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan diiringi dengan cahaya yang berkedip-kedip. Cahaya itu rupanya adalah tanda isyarat yang memberitahukan mereka untuk turun ke bawah sebab polisi sudah tiba. Namun hal itu jelas adalah jebakan. Jika yang datang benar-benar polisi sungguhan, mereka tidak akan menggunakan tanda isyarat melainkan pengeras suara. Melihat triknya tidak berhasil, si pria berbaju loreng pergi menyusun rencana lain. Sementara berlindung dari embusan angin malam, Miyata masih penasaran dengan motif kera pembunuh mengincar mereka semua. Secara mengejutkan, Ansem mengaku kalau ia pernah bertemu dengan Sanae, si kera pembunuh. Seperti yang diketahui, perusahaan Fujitani diterpa oleh kasus obat cacat yang menyebabkan puluhan orang mati dan sebagian tak sadarkan diri. 3 tahun lalu, ratusan orang melakukan demo agar perusahaan Fujitani bertanggung jawab dan mengakui bahwa obat mereka mengandung zat kimia berbahaya. Dan salah satu pendemonya adalah Sanae. Saat jumpa pers, Sanae adalah orang yang cukup keras menyuarakan keadilan. Tapi sayangnya pengadilan memutuskan bahwa perusahaan Fujitani tidak bersalah serta membebaskan mereka dari hukuman. Keputusan itu jelas memicu kemarahan bagi pihak korban, sehingga Ansem menduga Sanae bersama komplotannya bersepakat untuk melakukan pembalasan dengan membantai seluruh karyawan Fujitani. Setelah melewati malam yang panjang, pagi akhirnya tiba. Keenam karyawan itu melanjutkan pendakian menuju puncak gunung. Di pertengahan gunung, ada sebuah tebing yang cukup lebar yang dapat disinggahi. Di situ, Miyata dan kawan-kawan terkejut menemukan ransel milik Yagi. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, ada sebuah gua kecil yang tertutup bebatuan. Setelah diperiksa, di dalamnya berisi mayat yang sudah mengering serta berbagai persediaan makanan dan minuman. Selain itu, ada banyak barang bekas seperti kamera, sarung, dan kondom. Di dalam ransel Yagi, mereka juga menemukan sepotong jari perempuan yang diduga adalah jari Kaoru. Melihat semuanya itu, mereka yakin kalau Yagi memiliki kebiasaan unik mengumpulkan berbagai barang bekas yang ditemukan di sekitar gunung. Dan tempat di mana mereka berada sekarang adalah gudang penyimpanan koleksinya. Dilihat dari kondom yang ada di situ, Hansa yakin kalau Yagi dan Kaoru sering berhubungan badan di atas tebing sambil memandangi mayat yang membusuk. Tampaknya kedua pasangan itu memiliki fantasi yang aneh dan cukup ekstrim. Tapi dengan makanan yang mereka simpan, Saotome dan kawan-kawan setidaknya dapat bertahan hidup untuk mendaki ke puncak gunung. Di bagian bawah, Isuka yang sembunyi di antara tebing melihat pria berbaju loreng bersama kera pembunuh sedang mendaki mengejar karyawan Fujitani. Melihat ia berhasil mengelabui semua orang, Isuka tersenyum puas sebab tidak ada lagi orang yang akan menghalangi jalannya. Sesampainya di bawah gunung, ia menemukan mayat Yagi yang tergeletak di tanah serta Fuji yang tubuhnya tersangkut di tebing. Tanpa perasaan bersalah sedikit pun, Isuka memandangi gadis itu sesaat lalu pergi begitu saja meneruskan perjalanannya. Karena kawasan gunung itu sangat luas, ia tersesat tidak tahu harus kemana. Sementara menuruni bukit, tiba-tiba ia menyadari ada beberapa pohon yang ditandai dengan pita merah. Ia pun mulai mengikuti pita itu
itu karena merasa yakin kalau tanda tersebut adalah petunjuk untuk keluar hutan. Tanpa disangka-sangka, ia justru bertemu dengan Hasegawa. Tapi belum sempat Izuka bereaksi, Hasegawa langsung menusuknya dengan pisau. Sambil menatapnya dengan tatapan tajam, Hasegawa mengaku bahwa ia adalah komplotan kera iblis. Menyadari kalau Hasegawa adalah pengkhianat di antara karyawan Fujitani, Izuka berusaha kabur. Namun, dengan luka di bagian kiri dadanya, ia kewalahan berlari dan justru terjebak di tepi jurang. Dalam keadaan panik, Izuka memohon untuk diampuni, tapi Hasegawa langsung menendangnya sehingga Izuka jatuh ke bawah menghantam bebatuan. Pupuslah harapan Izuka untuk menjadi MC di seri ini. Hasegawa lalu dengan tatapan berapi-api lantas mulai mendaki Gunung Gansai untuk mengejar Saotome dan kawan-kawan. Ia mengambil jalan pintas agar dapat menyusul mereka sebelum sampai ke puncak. Di bagian atas gunung, Saotome dan kawan-kawan sedikit kewalahan melewati tebing yang sangat sempit. Setelah bersusah payah, mereka akhirnya sampai di bagian gunung yang disebut bebatuan ikan mas, sebab di situ ada sebuah batu yang mirip dengan ikan mas. Melihat area itu, Saotome hanya bisa mengenang ekspresi ayahnya yang begitu gembira menunjukkan batu berbentuk ikan padanya. Saat hendak meneruskan pendakian, tiba-tiba Hasegawa muncul dari belakang menggegerkan semua orang. Meski tak percaya, mereka langsung menyambutnya dengan gembira, termasuk Saotome yang hampir menangis melihat pria yang sangat baik padanya masih hidup. Tidak ada seorang pun yang curiga dengan kemunculan Hasegawa. Hanya saja mereka penasaran bagaimana ia selamat dari kejaran kera iblis. Hasegawa berkata saat bersama Okajima, Miyata dan Hayashi, ia yang berada paling belakang hendak diserang oleh kera pembunuh. Namun tanpa sengaja terpelosok ke jurang dan pingsan tak sadarkan diri. Untungnya ia baik-baik saja dan ketika sadar hari sudah malam. Ia pun sampai ke kabin Mitsukura dan melihat arah petunjuk yang ditinggalkan Yagi di depan kabin. Itu sebabnya ia dapat mengetahui keberadaan Saotome dan kawan-kawan. Mendengar ceritanya, mereka tidak menaruh curiga sedikit pun, sebab Saotome sendiri pernah jatuh, begitu pula Tanaka yang dianggap tewas ternyata masih hidup. Sato yang berada di bagian belakang tanpa sengaja melihat noda darah di lengan baju Hasegawa. Tapi hal itu tidak diberitahukan pada yang lain, sebab ia sendiri masih ragu jika darah itu darah siapa. Sambil mendaki, Hasegawa menanyakan apakah masih ada karyawan yang masih hidup. Sayangnya hanya mereka bertujuh yang tersisa dari karyawan Fujitani. Sisanya sebanyak 37 orang sudah tewas dihabisi kera pembunuh. Setelah melewati bebatuan ikan mas, mereka sampai di sebuah jalur gunung yang paling berbahaya, disebut sebagai jalur bukit gergaji. Sebab jalan itu tidak ada tempat berpijak, melainkan harus dilewati begitu saja. Satu-satunya pengaman hanya menggunakan tali yang diikatkan ke tubuh para karyawan. Saat sedang menyeberang, tiba-tiba dari belakang muncul si pria berbaju loreng, sementara dari bawah tebing si kera pembunuh yang menghabisi Yagi sedang memanjat ke atas. Ketujuh karyawan itu bergegas kendati jalurnya sangat curam. Alhasil Rimuro yang berada paling belakang jatuh di sisi kiri dan Sato yang ada di depan Ansai jatuh di sisi kanan. Ia pun dengan sekuat tenaga menahan tali mereka agar jangan sampai menyebabkan semua orang jatuh. Melihat kesempatan di depan mata, si pria berbaju loreng perlahan-lahan mulai mendekati karyawan-karyawan itu. Sementara si kera yang ada di bawah tebing mulai mendekati Sato yang tubuhnya sedang bergelantungan. Ketika ia hampir menangkap gadis itu, tiba-tiba Saotome dengan tali yang dipegang Miyata melompat dan menendang kera itu dengan kedua kakinya. Melihat serangan kera itu tak berhasil, si pria berbaju loreng tiba-tiba menghentikan langkahnya dan anehnya membiarkan Saotome dan kawan-kawan kabur melewati jalur gergaji. Tidak ingin diincar terus-menerus, keenam karyawan itu berencana untuk melakukan sebuah perlawanan. Mereka pun sembunyi di balik batu dan berniat menyergap si pria berbaju loreng ketika ia menyeberang ke situ. Mendengar rencana mereka,
Hasegawa mulai gelisah dan ingin memperingatkan komplotannya untuk berhati-hati. Ia pun pergi ke belakang dengan alasan mau pipis, tapi ia tak menyangka kalau Ansai mengikutinya dengan alasan yang sama. Mau tidak mau, mereka pun pipis bersama. Hanya saja yang berhasil melepaskan air mancurnya hanya Ansai seorang, sedangkan Hasegawa kerannya mampet. Melihat hal itu, Ansai penasaran mengapa Hasegawa tidak pipis. Mungkinkah ia gugup karena hendak berbuat sesuatu? Menyadari identitasnya ketahuan, Hasegawa segera menyiapkan pisau di tangan. Tapi tiba-tiba dari atas batu, Himuro melompat dan menghantam kepalanya. Mendengar kegaduhan di balik batu, Saotome dan kawan-kawan segera mendatangi Hasegawa dan terkejut melihat ia rebah di tanah. Sementara Ansai dan Himuro tampak sedang membekapnya. Belum lagi ada sebuah pisau di tangan Himuro, sehingga hal tersebut membuat Saotome menjadi salah sangka. Ia pun langsung menghantam Ansai dengan membabi buta. Namun dalam keadaan diajar habis-habisan, Ansai berhasil menusuk kaki Saotome. Melihat hal itu, Miyata mengambil batu untuk menyerangnya. Tapi dengan sigap, Ansai menebas wajahnya dengan ujung besi yang tajam. Ia pun lantas menjelaskan bahwa Hasegawa adalah komplotan kera iblis, sebab di lengan bajunya ada sebuah noda darah. Akan tetapi, akibat pukulan di kepala, darah membasahi tubuh Hasegawa, menyebabkan tuduhan Ansai tanpa bukti. Kesempatan itu dimanfaatkan Hasegawa dengan menuduh Ansai menyerangnya saat ia sedang pipis. Mengingat perlakuan Ansai yang begitu kejam, Saotome dan yang lainnya lebih percaya Hasegawa daripada ucapan Ansai dan Himuro. Melihat semua ucapannya sia-sia, serta semua orang kehilangan kepercayaan padanya, Ansai yang pernah dilakukan tidak adil oleh rekan setimnya saat masih menjadi pemain football, begitu kecewa sampai mentalnya jatuh sejatuh-jatuhnya. Secara mengejutkan, ia memutuskan untuk berpisah jalan dengan kelompok Saotome dan menyuruh Himuro mengambil ransel berisi makanan yang ada di bahu Miyata. Melihat Ansai dan Himuro pergi, Hasegawa tampak panik. Ia memohon pada Saotome untuk mengejarnya, sebab jika Ansai berhasil ke puncak dan berhasil diselamatkan regu penyelamat, ia yang merupakan orang hukum dapat membuat cerita palsu di pengadilan mengenai pembantaian yang terjadi di gunung itu. Dengan keahliannya, ia dapat menuduh mereka semua sebagai komplotan kera iblis. Tidak ingin membiarkan Ansai seenaknya berbuat demikian, Saotome dan Miyata bersumpah untuk menangkap Ansai dan menyerahkannya pada polisi. Mendekati puncak Gunung Gansai, Saotome dan kawan-kawan tiba di sebuah tebing yang sangat tinggi. Untungnya tebing itu dipasang tangga-tangga untuk memudahkan para pendaki memanjat. Akan tetapi Ansai dan Himuro yang sudah lebih dulu ke atas menjatuhkan tangganya yang hampir menimpa karyawan-karyawan itu. Tapi mereka tidak punya pilihan lain selain memanjat, sebab jika bertahan di situ, mereka akan dikejar oleh pria berbaju loreng yang sedang memanjat bersama kera pembunuh. Mereka pun terpaksa mendaki. Untung saja tebing itu memiliki banyak celah yang dapat dipanjat. Saotome lantas mengajarkan untuk mendaki di tebing seperti itu. Tangan mereka harus dimasukkan ke dalam celah, lalu mengepalkan tangannya agar dapat bergantungan tanpa takut terpeleset. Dengan teknik tersebut, mereka berhasil memanjat tebing yang hampir mustahil dipanjat. Ansai dan Himuro yang hampir mencapai puncak gunung beristirahat untuk mengisi stamina mereka. Sementara memejamkan matanya, ia mulai mendengar bisikan-bisikan yang mengintimidasi. Tampaknya perpisahan dengan kelompok Saotome telah membuat mentalnya sangat rapuh. Ia merasa dirinya diperlakukan tidak adil dan semua usahanya dianggap salah. Pikirannya yang begitu kacau akibat kurang tidur dan kurangnya asupan protein membuat Ansai mulai berhalusinasi dengan tuduhan-tuduhan dari karyawan Fujitani maupun tim footballnya. Tiba-tiba mereka dihentikan oleh 3 orang polisi yang mendadak muncul dari bebatuan. Bukannya menolong Ansai dan Himuro, polisi itu justru menodongkan senjatanya dan menyuruh mereka berdua untuk merebahkan diri. Tentu saja Himuro keberatan, sebab harusnya polisi-polisi itu menolong mereka. Tapi rupanya
Ketika Himuro menjatuhkan tangga-tangga yang ada di tebing, mereka para polisi ternyata menyaksikan hal itu dari atas, sehingga Ansai dan Himuro dicurigai sebagai kriminal. Ansai yang semakin paranoid mulai ketakutan kalau ia akan ditangkap dan akan dituduh sebagai komplotan kera iblis. Pikirannya yang semakin kacau membuat dirinya tidak yakin apakah mereka polisi sungguhan atau komplotan para kera. Di sisi lain, ia ingin percaya dan menjelaskan semuanya pada polisi, namun ia takut jika penjelasannya tidak akan diterima. Rupanya saat ia masih bermain football, Ansai melakukan sebuah kesalahan. Alih-alih berlari untuk membuka celah, ia justru mengumpan bolanya yang langsung dibaca pemain lawan. Alhasil timnya kalah dan semua rekannya menyalahkan Ansai yang bertindak sendirian. Mereka saling berargumen yang mana Ansai merasa keputusannya paling benar dan dilakukan demi tim. Tapi rekan-rekannya tidak setuju dan terus-menerus menuduh Ansai yang hanya memikirkan dirinya saja. Tidak terima disalahkan terus-menerus, Ansai mengamuk dan mengajak semua teman-temannya. Dalam keadaan tertekan, Ansai yang pikirannya semakin kacau balau tiba-tiba menggila dengan menyerang ketiga polisi itu. Ia menonjok bahkan melempar seorang polisi ke jurang sambil mendeklarasikan dirinya sebagai kera pembunuh. Dibantu Himuro, mereka berdua berhasil menghabisi ketiga polisi itu. Untuk menutupi jejak mereka, Ansai melempar semua polisi ke jurang dan berencana untuk mengkambing hitamkan pembunuhan itu pada Hasegawa dan semua kera pembunuh. Ia juga berniat menghabisi Satomi dan kawan-kawan agar tidak ada saksi mata sedikit pun. Dengan begitu, Ansai dapat membuat cerita palsu pada polisi sambil membuat dirinya sebagai pahlawan. Di bagian bawah, Satomi dan kawan-kawan berhasil memanjat tebing yang mustahil dipanjat. Sambil beristirahat sejenak, Satomi berkata bahwa disinilah tempat di mana ayahnya tewas melindungi dirinya. Tiba-tiba Miyata melihat sebuah mayat di antara bebatuan. Ketika diperiksa, mereka terkejut melihat mayat itu adalah seorang polisi. Secara mengejutkan, radionya menerima panggilan yang berasal dari kantor pusat. Sebelum Hasegawa mendapatkan transceivernya, Sato buru-buru mengambil alat itu. Ia segera membalas radionya dan melaporkan situasi mereka mengenai pembantaian karyawan Fujitani. Dan saat ini, posisi mereka hampir mencapai puncak Gunung Gansai. Mendengar ada penyintas yang masih hidup, polisi itu menyuruh Satomi dan kawan-kawan menunggu di situ sebab helikopter akan segera dikirim. Mereka pun benar-benar gembira karena kali ini pertolongan pasti tiba mengakhiri teror di Gunung Gansai. Tapi tidak dengan Hasegawa. Ia terus memaksa mereka untuk terus mendaki untuk mengejar Ansai dan Himuro. Namun ajakannya ditolak mentah-mentah oleh Sato yang sudah tak mampu untuk memanjat. Sambil menunjukkan tangannya yang lecet, Sato berkata kalau mereka harus mengutamakan keselamatan daripada mengejar Ansai. Soal bagaimana melawan Ansai nanti, jika ia membuat cerita palsu, mereka dapat melawannya di pengadilan. Yang penting saat ini mereka semua selamat. Satomi sendiri cukup ragu untuk mengejar Ansai karena risikonya dapat membahayakan semua orang. Melihat mereka enggan mendaki lagi, mau tidak mau Hasegawa terpaksa mengalah. Mereka pun memutuskan untuk menunggu di situ sampai polisi tiba. Sementara menunggu kedatangan regu penyelamat, Hasegawa bergumam kalau ia sedikit lapar. Tiba-tiba Hayashi membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan. Selama ini, ia ternyata menyembunyikan beberapa coklat tanpa sepengetahuan orang lain. Tapi ia meyakinkan kalau coklat itu bukan dicuri, melainkan coklat buatannya yang dibuat dari rumah. Ia pun membagikan coklatnya pada mereka. Yummy. Gembira melihat teman-temannya puas dengan coklat buatannya, Hayashi sambil tersenyum berkata kalau coklat yang mereka makan mengandung racun dan ia sendiri adalah komplotan kera iblis.